Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.2. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, baiklah kita memulai untuk mengucapkan doa di dalam hati masing-masing boleh, karena kita masing-masing ada di tempat yang berbeda. Marilah kita untuk yang muslim mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke sini ya nak. Ini materi yang kedua, judulnya adalah struktur atom. Banyak materinya, tapi yang saya jelaskan hanya sekilas ini. Yang pertama adalah partikel penyusun atom. Itu ada 3, yaitu singkatannya kita buat PEN ya, P, E dengan N. Proton itu +1, E Goldstein yang menemukannya, elektron -1 yang menemukannya J.J. Thomson. Lalu yang ketiga neutron itu muatannya 0, yang menemukannya adalah James Chadwick. Nah, untuk apa ini digunakan nanti di hitungan selanjutnya. Marilah kita lanjut ke materi yang nomor 2, yaitu nomor massa dan nomor atom. Nomor massa lambangnya A besar, harus A besar ya. Kemudian nomor atom ini harus Z besar. Ingat ya, huruf kapital atau besar. Jangan huruf kecil karena berbeda artinya jika Anda salah tulis. Nah, dia ada 3 jenis. Yang pertama atom netral. Lambangnya adalah A di depan bagian atas, Z di bagian bawah. X itu adalah atom, karena di dalam dunia banyak atomnya, ada Ca, Na, maka saya misalkan sebagai X. Nah, ini ada 3 rumusnya, yaitu Z sama dengan P sama dengan E. Apa Z? Z tadi nomor atom, P tadi yang ini ya, proton, kemudian E tadi ini elektron. Lalu untuk nyari N, itu A dikurang Z. Rumus ini bisa diotak-atik, boleh dipindahkan ke sebelah kiri atau pindah lagi ke sebelah kanan. Jadi N itu adalah neutron, untuk mencarinya berarti A ini atau nomor massa kita kurang dengan Z. Ya, ini tidak ada muatannya, maka disebut atom netral. Lanjut yang kedua, jika atomnya negatif maka disebut anion. Kenapa disebut atom negatif? Karena atom ini menangkap elektron atau memerlukan elektron, maka dia akan berlebihan, makanya elektronnya makanya disebut atom negatif. Lambangnya mirip dengan yang netral, hanya saja dia ada bagian atasnya, sebelah kanan atas kita tulis min. Kalau 1 tidak ditulis 1 ya, jadi cukup min. Tapi kalau 2 min 2. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada tulisannya berarti 1, bukan berarti kosong. Nah, rumusnya berbeda sedikit dari yang di atas. Jadi Z sama dengan P, N sama dengan A dikurang Z, lalu E sama dengan Z dikurang muatan negatif. Z tadi sama, nomor atom, P-nya proton, N-nya neutron, A-nya nanti balik lagi nomor massa, Z-nya balik lagi nomor atom, E-nya tadi elektron nah ya. Lalu ini Z tadi nomor atom, ini muatan negatif tergantung dari soal yang di sini. Kalau muatan negatifnya 1, berarti dikurang 1. Kalau muatan negatifnya 2, berarti dikurang 2. Nanti saya kasih contoh. Lanjut, kita ke yang ketiga. Kita lihat jika atomnya positif atau kation. Nah, disebut kation kenapa? Karena atomnya melepaskan elektron, makanya dia kekurangan elektron, makanya disebut atom positif. Lambangnya sama seperti tadi, mirip ya, hanya berbeda di bagian atas kanannya. Jadi AZX plus. Plus itu sama seperti tadi, jika tidak ada tulisannya maka artinya dia 1. Nanti ada plus 2, plus 3, beda ya. Nah, rumusnya pun berubah. Z sama dengan P mirip dengan yang negatif tadi, hanya bagian bawahnya yang berbeda. Jadi saya ulang, Z sama dengan P, lalu N sama dengan A dikurang Z, kemudian E sama dengan Z dikurang muatan positif. Jadi beberapa di sini, kalau di sini tidak ada angka berarti di sini min 1, kalau di sini angkanya plus 2 berarti min 2, kalau di sini angkanya 3 berarti plus 3. Nah, saya kasih contoh ini. Yang pertama ini yang sederhana ya, nanti kita ulangi yang susah-susahnya. Nanti bisa disusihkan di gelas Google Classroom-nya. Nanti bisa ditanya-tanya jika tidak jelas. Lihatlah contoh berikut. Berapakah proton dan elektron dan neutron dari? Ada 3 contoh yang saya kasih. Yang pertama 40-20 Ca. Ini tidak ada muatannya, berarti dia netral. Berarti pakai rumus yang pertama tadi. Jadi kalau ditanya proton berapa, pakai rumus yang pertama. Jadi kita tulis, oh berarti Z sama dengan P sama dengan E. Mana Z-nya? Bagian bawah, berarti Z-nya 20. Berarti kembar dong, P-nya tentu 20. Berapa E-nya? Karena kembar berarti 20. Dapatlah, berarti protonnya 20, elektronnya 20. Lanjut nyari neutron, pakai rumus yang kedua, yaitu N sama dengan A dikurang Z. Berapa A? Ingat yang A di atas, Z-nya di bawah. Berarti 40, kita kurang 20 sama dengan 20.
Nah, terjawab sudah. Ini yang untuk atau netral. Oke, lanjut yang ke 3919 K+. Berarti sama pertanyaannya, berapa proton, elektron, dan neutron? Ingat rumusnya tadi, berarti Z sama dengan P. Ingat Z di bagian bawah, kalau Z-nya 19 berarti protonnya 19. Lalu N-nya sama A dikurang Z. Masukkan nilainya, berarti 39 dikurang 19 dapatnya 20. Lanjut yang terakhir, E sama dengan Z dikurang muatan positif ya. Positif. Nah, kamu tulis di sini Z-nya berapa? Oh, 19. 19 dikurang. Ini positif tidak ada angka, berarti 1. Nah, 1 ketemu jadi dapatnya 18. Nah, oke. Lanjut ke yang ketiga, 16 8O 2 min. Sama seperti tadi nanya proton, elektron, dan neutron. Masukkan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti Z sama dengan P. Ingat Z bagian bawah nak ya. Jadi 8 dikurang sama dengan 8 karena dia kembar. Lalu N-nya masukkan rumusnya ZA dikurang Z. Ingat berarti atas kurang bawah. Kebetulan sama hasilnya 16 dikurang 8 dapatnya 8. Kemudian E Z dikurang muatan negatif. Nah, ini harus diperhatikan karena agak berbeda sedikit. Ingat Z-nya tadi bagian bawah 8. 8 dikurang, ini kan ada angkanya ya 2, berarti min 2. Min ketemu min itu berubah jadi positif, maka 8 ditambah 2 hasilnya 10. Dapatlah semua yang pertanyaan tadi. Mudah-mudahan jelas. Lalu materi yang ketiga itu ada isotop, isobar, isoton. Sebenarnya ada 4, cuman yang sering masuk untuk ulangan itu hanya yang ketiga. Jadi saya jelaskan hanya 3 ini. Untuk ngapalnya ingeti saja urutannya. Kalau dia isotop bagian atas, isobar itu bagian tengah, isoton itu bontot atau bagian bawah. Nah, ngapalnya singkat-singkat saja nak ya. Jadi kalau isotop dia sejenis. Kalau sejenis berarti kembar, sama-sama O, sama-sama N, sama-sama Na seperti itu. Nah, tapi A-nya beda, Z-nya sama. Ingat ya tadi A itu bagian atas, Z itu bagian bawah. Maka contohnya bisa dilihat 16 8O dengan 17 8O. Lalu yang kedua isobar. Itu ini kebalikan dari isotop. Jadi jika anak-anak hafal isotop pasti hafal isobar karena tinggal dibalik. Jadi kalau hafal isobar pasti hafal isotop karena juga tinggal dibalik. Jadi kamu lihat kata-katanya isotop tinggal dibalik. Sejenis jadi beda, yang beda jadi sama, yang sama jadi beda. Tinggal dilihat. Contohnya 14 6C dengan 14 7C. Jadi dia tidak ada yang sama kecuali bagian atasnya atau A-nya. Lalu yang terakhir isoton. Isoton itu beda semua. Atomnya beda, A-nya beda, Z-nya beda. Tapi apa yang sama? Neutron. Neutronnya yang sama. Ingat cara nilai neutron tadi A dikurang Z atau atasnya dikurang bawahnya. Kita lihat contohnya 40 20 CA, kemudian 39 19K. Masukkan rumusnya N sama dengan A dikurang Z, berarti 40 dikurang 20 20. Lalu yang ke sebelahnya 39 dikurang 19 20. Karena hasilnya sama maka disebut isoton. Bagaimana kalau hasilnya beda semua Bu? Ya tadi berarti tidak masuk ke isotop, tidak masuk ke isobar, tidak masuk ke isoton. Oke, silakan dibaca modul yang saya berikan supaya lebih jelas. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.